Halo, saya Anggun Purba. Selamat datang di video simulasi yang akan membahas dua proses kunci dalam dunia sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan manajemen kinerja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat bagaimana sebuah organisasi mencari talenta terbaik dan memastikan mereka dapat berkembang secara maksimal. Simulasi ini akan terbagi menjadi dua bagian utama: proses perekrutan dari awal hingga akhir, dan penerapan manajemen kinerja setelah karyawan bergabung. Mari kita mulai. Bagian pertama adalah proses rekrutmen. Semuanya berawal dari analisis kebutuhan. Bayangkan, sebuah departemen di perusahaan sedang berkembang pesat dan butuh tenaga baru untuk mencapai targetnya. Disinilah peran manajer sumber daya manusia dan manajer departemen menjadi sangat penting. Mereka akan duduk bersama, berdiskusi, dan merumuskan deskripsi pekerjaan yang detail. Apa saja tugasnya? Apa kualifikasi yang harus dimiliki kandidat? Semua ini didefinisikan secara jelas agar tidak salah sasaran dalam mencari orang yang tepat. Setelah deskripsi pekerjaan siap, langkah selanjutnya adalah mengumumkan lowongan. Informasi ini harus disebar seluas mungkin untuk menjaring kandidat-kandidat potensial. Biasanya, perusahaan akan mempublikasikannya di situs web resmi mereka, portal karier online ternama seperti LinkedIn atau Jobstreet, serta memanfaatkan kekuatan media sosial. Tujuannya adalah untuk menarik sebanyak mungkin pelamar yang memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah lowongan dipublikasikan, biasanya dalam beberapa hari saja akan masuk banyak sekali surat lamaran. Disinilah tim SDM mulai bekerja keras. Mereka akan meninjau setiap lamaran yang masuk satu persatu. Proses ini disebut penyaringan atau screening. CV dan portofolio para pelamar akan diseleksi dengan teliti untuk menemukan kandidat yang profilnya paling cocok dengan kebutuhan posisi, baik dari segi pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, maupun keterampilan yang dimiliki. Kandidat-kandidat yang lolos dari tahap penyaringan akan diundang untuk mengikuti proses wawancara. Ini adalah momen krusial di mana perusahaan bisa mengenal kandidat lebih dalam dan sebaliknya. Wawancara bisa terdiri dari beberapa tahap. Ada wawancara dengan tim sumber daya manusia untuk menilai kepribadian dan kesesuaian dengan budaya perusahaan. Ada juga wawancara teknis dengan calon atasan langsung untuk menguji kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Beberapa posisi bahkan mungkin memerlukan tes praktik atau studi kasus. Setelah semua tahap wawancara dan tes selesai, saatnya mengambil keputusan. Manajer SDM Dablasya dan manajer departemen akan kembali berdiskusi, mengevaluasi semua data dari setiap kandidat, mulai dari hasil wawancara hingga referensi. Keputusan akhir pun dibuat. Kandidat terbaik akan dihubungi dan menerima penawaran kerja resmi. Pada tahap ini, biasanya juga terjadi negosiasi mengenai gaji, tunjangan, dan tanggal mulai bekerja. Jika semua sepakat, selamat, perusahaan telah berhasil mendapatkan anggota tim baru. Prosesnya tidak berhenti sampai di situ. Setelah seorang karyawan diterima, kita masuk ke bagian kedua, penerapan manajemen kinerja. Langkah pertama adalah orientasi atau onboarding. Karyawan baru akan disambut hangat, diperkenalkan kepada rekan-rekan satu timnya, dan diberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai perusahaan, visi misi, kebijakan, serta apa saja yang menjadi tujuan dari perannya di organisasi. Masa orientasi ini sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan cepat dan merasa menjadi bagian dari tim. Setelah beradaptasi,
Manajemen kinerja yang sesungguhnya dimulai. Ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan, bukan hanya acara tahunan. Tahap awalnya adalah penetapan sasaran. Manajer dan karyawan akan duduk bersama untuk menentukan target-target kerja yang jelas, spesifik, dan terukur. Kita sering mengenalnya dengan istilah SMART goals, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Sasaran yang jelas akan memberikan arah dan motivasi bagi karyawan dalam bekerja. Manajemen kinerja yang efektif juga sangat bergantung pada pembinaan dan umpan balik yang berkelanjutan. Seorang manajer yang baik tidak akan menunggu hingga akhir tahun untuk memberikan masukan. Mereka akan secara rutin berdiskusi dengan anggota timnya, bisa dalam suasana formal maupun informal. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan, memberikan arahan jika ada kesulitan, dan memastikan semua orang tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama. Kemudian, pada periode waktu tertentu, misalnya setiap 3 atau 6 bulan, akan diadakan evaluasi kinerja formal. Inilah yang biasa kita sebut performance review. Dalam sesi ini, manajer dan karyawan akan duduk bersama untuk membahas pencapaian terhadap sasaran yang sudah dibuat. Selain itu, mereka juga akan mengidentifikasi apa saja kekuatan karyawan yang bisa terus dikembangkan, serta area mana saja yang masih memerlukan perbaikan atau pelatihan tambahan. Diskusi ini harus berjalan dua arah dan konstruktif. Terakhir, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, organisasi akan memberikan pengakuan dan merencanakan pengembangan. Karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa bisa mendapatkan penghargaan, seperti bonus, kenaikan gaji, atau bahkan promosi jabatan. Bagi yang memerlukan pengembangan, perusahaan akan menyusun rencana pelatihan atau program pengembangan karier yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada pertumbuhan setiap individu di dalamnya. Demikianlah simulasi singkat mengenai proses rekrutmen dan penerapan manajemen kinerja dalam sebuah organisasi. Seperti yang kita lihat, kedua proses ini saling terkait dan sangat krusial untuk membangun tim yang solid. Memastikan setiap orang memiliki talenta yang tepat dan memaksimalkan potensi mereka untuk kesuksesan bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.